bakar dia punya pondok, bongkar dia punya pagar. Kalau dia bergerak kita potong kasih mati dia. Mungkin bisa dijelaskan tanah ini permasalahannya ada di mana? Di desa mana? Di dusun mana? Dan kan awal mula dari permasalahan tanah, ya kan? Itu ada di mana? Bisa dijelaskan? Masalah pertama di desa Mende Urai Manus, dusun Bekotru, masalah tanah. Tanah itu, tanah yang dipermasalahkan itu ada di dusun Bekotroid. Iya. Ya. Itu tanah itu sebenarnya milik daripada suku Arakat. Iya. Sukunya dari kakak mereka dan mama mereka. Betul. Betul. Terus dari si penggugat atau yang tidak puas bilang mereka mengklaim bahwa itu tanah milik mereka, itu siapa-siapa yang waktu menggugat? Waktu menggugat itu Franciscus Tae, Franciscus Tae kan? Dengan Laurentius Kalau. mereka mengatasnamakan pribadi atau suku juga? Suku. Mereka suku apa? Dong suku Umalima. Umalima. Termasuk John Morutong suku Umalima. Termasuk yang John Moruk ya? Mereka mengklaim bahwa tanah itu milik mereka. Terus permasalahan ini sampai ke pengadilan. Iya. Terus saya melihat dari ini mereka yang melapor kembali Muhammad orang dari suku Arakat ini. Iya. Tapi di sini saya langsung saja membaca putusan pengadilan bahwa menimbang bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Artinya bahwa mereka menggugat mama dorang, kakak dorang dari suku Arakat sudah tidak terima, dengan sendirinya putusan pengadilan mengatakan bahwa ini mama dorang dan kakak dorang yang menang dari suku Arakat. Berarti bahwa tanah itu adalah milik daripada suku Arakat. Itu tidak salah, itu putusan itu pada tanggal ini Kamis 10 Maret 2022 dalam diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Junus DCCD Sarjana Hukum sebagai hakim ketua dengan dihadiri Faisal M dan bla bla. Berarti ini sudah diputuskan pada tanggal 10 Maret 2022, betul? Nah, sekarang itu yang menjadi permasalahan setelah putusan pengadilan 2 tahun yang lalu sudah memenangkan bahwa tanah itu milik daripada suku Arakat dari kakak dan mama mereka. Terus katanya mereka setelah 2 tahun di 2024 ini, tepatnya pada tanggal 26 Juni 2024 kurang lebih pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah atau kita biasa bilang jam 3 sore, si John Moruk, Pester Moruk ya, Pester Manek, Tadius Duan, Sarmau, Anis Moruk, sama Sembiluan, mereka pergi ke ini kebun yang mama orang sudah menang, yang milik suku Arakat itu. Mereka pergi, katanya mereka merusak, bahkan mereka membakar pondok yang ada, gubuk yang ada di situ, serta merusak pagar itu. Mereka menggunakan apa itu? Mereka menggunakan golok. Ceritanya bagaimana? Orang pergi ke sana, orang ada berapa banyak? Orang pergi ke sana, saya sementara tebas, lalu dong pergi itu langsung berteriak, bakar dia punya pondok, bongkar dia punya pagar. Kalau dia bergerak kita potong kasih mati dia. Itu siapa pun suara? Itu John Moruk. John Moruk? Iya. Hanya waktu itu yang dia teriak begitu saat dia tidak masuk di video karena waktu itu kami baru masih sibuk kebahas, jadi tidak sempat lari ke ambil HP. Hanya waktu dong mau bakar itu yang kita
ambil HP jadi langsung video Oh, mereka. ada bukti berupa video. Iya. Videonya ada. Ada. Waktu di lokasi itu, di kebun itu, ini kakak dengan siapa-siapa? Saya dengan saudari perempuan sama keponakan. Oh, jadi mereka melihat kejadian itu. Iya. Ya, yang teriak bilang mau bunuh-bunuh itu siapa? Itu John Moro. Dia sendiri atau ada yang lain? Dia sendiri. Kalau Sendiri. yang lain itu kayak ikut hura-hura. Jadi mereka pergi itu membawa senjata tajam berupa golok semua. Iya. Jadi itu pagar-pagar itu mereka pergi potong, potong ke seluruh itu. Iya. Terus itu lopo gubuk itu mereka langsung bakar begitu. Iya. Jadi John Moruk yang kepala, dia masuk itu langsung dia perintah Fester, kau cabut itu bongkar dia punya pagar, terus kau bakar dia punya pondok, itu langsung terus dibakar satu punya pondok. Sebelum dia bakar dong potong dia punya tiang-tiang agung itu baru pondok sudah jatuh turun baru dia ini Bakar. bakar. Setelah dia bakar, siapa yang video waktu itu? Kejadian Waktu itu istri saya yang video. itu dia. Iya. Nah, setelah tanggal 26 dengan kejadian itu, ini kakak orang dengan keluarga tidak mengambil sebuah reaksi, ya kan? Iya. Artinya kakak orang berpikir bahwa ini hal tersebut biarlah kita bawa ke ranah hukum karena ini pengrusakan, betul. Iya. Terus langkah apa yang sudah kakak orang ambil di sini? Kakak mengatakan bahwa setelah tanggal 26 Juni 2024 kejadian mereka pergi merusak dan membakar dan mengancam menggunakan golok atau senjata tajam. Kakak mereka dengan keluarga pada tanggal 27 Juni 2024 pergi ke Polsek Raimanuk pagi untuk melaporkan kejadian yang terjadi. Betul. Betul. Sampai di sana seperti apa ketika pergi menyampaikan atau memberikan ini laporan kepada anggota Polsek yang ada di Raimanuk? Siapa yang terima waktu itu? Waktu itu ada anggota, saya kurang tahu namanya, terus dia minta saya punya keterangan, dia tulis di buku tamu, tidak di apa ini, dia langsung tulis di buku tamu saya, terus dia suruh kami pulang, bilang nanti baru kami urus. Nah, bapak dong pulang sudah, nanti baru kami urus. Ya, hanya begitu saja. Iya, Terus disuruh pulang. suruh pulang. Padahal ini permasalahan ini mengancam orang punya nyawa. Betul kan? Iya, betul. Pak Purwara sudah pergi tiket baik untuk mau melaporkan bahwa ini kejadian, jangan ada kejadian ini supaya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, betul. Betul. Tapi sampai sana cuma pakai kertas tulis keterangan dari ini kakak orang, terus tindakan apa yang setelah kakak orang lapor, setelah tanggal 27 kakak orang lapor, tanggal 28, 29 dan seterusnya itu seperti apa tindakan daripada ini pihak ini kepolisian Polsek Raimanuk? Itu tidak ada tindakan sama sekali. Jadi laporan itu dia begitu saja, tidak ada tindak lanjut. Yang pertama itu sempat panggil saya, panggil kami bersama keluarga, hanya yang hadir itu kami sendiri, pihak korban sendiri, sedangkan yang pihak lain dong tidak hadir. Oke, baik. Sampai capek. Baik. Setelah dari ini kan dia selang dari bulan Juni kan kejadian. Iya, Setelah selang 4 bulan ada kejadian lagi, yaitu tepatnya di tanggal 30 Oktober 2024, betul. betul. Sekiranya pukul 17, kurang lebih pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah atau jam 5 sore, John Moruk dan Tadeus Luan pergi ke kebun melakukan aksi lagi, itu pengrusakan lagi, ya kan, pagar. Iya, Nah, itu apalah yang dia ke sana, dia pergi langsung seperti kejadian yang pertama atau seperti apa? Atau ada teriakan-teriakan lagi setelah mereka merusak? tidak. Dia pertama dia ke sana itu langsung dia tawar saya, bilang kau berani, mari kita baku potong di sini. Hanya saya jawab bilang saya tidak berani, karena saya tahu kita di sini, kita Indonesia ini negara hukum. Jadi bagaimana kita, kalau bapak tidak puas, bapak ke kantor polisi atau bagaimana, begitu saya. Karena saya tidak mau nanti kita Indonesia ini kan negara hukum, jadi saya tidak mau ini. Ya, artinya sebagai warga negara yang baik, artinya taat dan hormat kepada norma-norma hukum yang ada, tapi tidak meladeni dengan walaupun kakak orang punya pekarangan atau pagar kebun itu sudah dirusak oleh mereka. Ya, Terus sampai ada sempat mengancam lagi ya untuk mau kalau bergerak mau potong dan segala macam. Betul.
Waktu itu saya tidak bergerak itu karena saya pikir sekarang masalah sudah di tangan polisi. Artinya laporan tanggal ini 27 Iya. Juni yang lalu. Artinya Pak sudah ada laporan. Iya. Jadi saya tidak mau nanti kita bikin pusing Pak Dong tuh. Ya. Jadi kita masih menghargai Pak Dong. Makanya saya tidak ada reaksi sama sekali. Setelah itu dorong bubar pulang. Dong potong. Dong lanjut potong itu saya punya pagar. Terus waktu itu saya jalan tidak bawa HP. Ya. Jadi saya punya istri bawa HP datang mau video dong begini langsung dong lari. Itu apa? Ada tanaman di dalam situ yang mereka rusak-rusak juga? Tidak. Hanya pagar di situ Pagar yang dan pengancaman tadi. Iya. Berarti ini sudah kejadian sudah 2 kali mereka lakukan. Iya. Baik, setelah tanggal 30, katanya tanggal 30 kejadian, tanggal 31 Oktober, kakak dengan keluarga juga sempat datang lagi di Polsek Raimanuk Iya. untuk melaporkan kejadian yang sama. Kejadian yang sama. Di sana siapa yang menerima? Yang di sana ada anggota juga hanya saya yang tiket dong yang menerima. Tidak sempat tahu itu nama siapa. Iya. Sampai di sana tanggapan mereka seperti apa itu? Itu dong sama kayak yang dulu nanti baru kita telusuri atau selesaikan. Iya, nanti baru kita kasih keluar surat biar panggil mereka. Dari tanggal 31 Oktober baru-baru ini sampai sekarang sudah Desember, sudah kurang lebih 1 bulan lebih. Iya. Belum ada ini gejala mereka untuk memanggil. Waktu tanggal 18 itu dong panggil. 18 apa? 18 November baru ya. 18 November pihak Polsek Raimanuk memanggil pelaku. Memanggil pelaku pengerusakan itu. Ya, si John Moruk mereka. Ya toh? Iya. Sampai sana orang datang atau tidak? Datang. Datang mediasi, kakak sudah ada. Ada apa yang mereka sampaikan sih? Waktu itu dari pihak kepolisian yang kita mediasi itu dong suruh kita pulang ke desa, urus di desa karena dari pihak kepolisian tidak bersangkutan untuk menyelesaikan masalah itu karena katanya di situ ada Bisa ambil saya tuh. hutan Bisa. larangan. Ya. Tanggal 18 itu Pak Kanitres telepon saya. Tanggal 17 dia telepon saya, dia bilang besok kakak kita ketemu di Kasau Keluarga dong, kita ketemu di lokasi di TKP. Jadi saya bilang oh iya baik, sebentar saya telepon keluarga dong. Makanya besoknya kami ke sana, tapi sampai di sana tunggu-tunggu mereka tidak pi karena bilang lokasi mau masuk dan motor tidak bisa. Jadi dong sampai di kantor desa saja. Habis itu tanggal 19 saya telepon, saya tanya, ini kemarin tidak jadi ke mana Pak? Dia bilang, oh ini hari John Moruk dong yang pi dengan anggota dong yang pi. Jadi saya tidak ikut. Kemarin saya sempat ke sana tapi kami sampai di kantor desa, kami tidak sampai di tempat lokasi. Jadi pada tanggal 19 itu saya telepon kembali, dia bilang ini John Moruk dong yang sepi, saya ini hari tidak pi, tapi dong pi ukur itu tanah. Ternyata bukan bawa anggota polisi ke sana, tapi bawa orang kehutanan ke sana. Dong pi ukur itu tanah, bawa itu tanah kawasan. Yang bawa itu John Moruk. Pak Kanit juga saya tanya dia tidak terbuka. Kanit ini Kanitres Raimanuk. Iya. Baik. Baik. Seperti itu tidak punya ini. Ya. Baik. Artinya dari bahasanya Kakak Theo bahwa tanggal 18 November sempat dihubungi oleh Pak Kanitres. Pak Kanitres. Iya. Pak Kanitres mengajak Kakak Theo untuk menyampaikan kepada keluarga dalam hal ini suku Arakat Iya. untuk sama-sama nanti tanggal 18 kah atau 19? Iya, tanggal 18 itu ke lokasi, sama-sama ke Berarti dia lokasi. telepon tanggal 17. Telepon tanggal 17. Ya. Sama-sama ke lokasi bersama dengan Keluarga. keluarga Supaya memeriksa lokasi karena Pak dengan Pak Kapolsek Pak Kanit dan Pak Kapolsek dong mau hadir ke sana. Pak Kapolsek yang baru. Iya. Ya. Terus setelah kakak dorong sampai di sana, mereka Dong tidak tidak ada. pergi Tidak pergi. dengan dalil bilang apa tadi Kak?
motor tidak bisa masuk. Motor tidak bisa masuk. Ya. Luar biasa. Terus tanggal 19 Saya telepon lagi, saya bilang kemarin jadi ke tidak. Kami tunggu-tunggu, Pak Adong tidak hadir. Dia bilang, oh ini hari tapi John dong yang pi. John Moruk bersama anggota dong yang pi. Ternyata pi di sana bukan anggota polisi, tapi dong bawa orang dari ini kehutanan. Oke. Pi ukur di sana bahwa ini tanah milik ini, tanah kawasan. Baik. Dari sini kita sudah tahu dia punya benang merah. Baik, ini Bapak Mama masyarakat Kabupaten Belu, para pencinta pencari keadilan, bahwa di sini kita bisa mendapatkan benang merahnya. Namanya putusan pengadilan itu dia mengikat. Kenapa si pelaku yang sudah melakukan pengerusakan dan sudah mengancam orang, mestinya para pelaku ini yang harus diproses secara hukum dulu. Bukan dibiarkan mereka seenak-enaknya lagi. Mereka yang mengatur irama itu. Ini yang sangat disesalkan. Kalau seandainya ada oknum anggota Polsek Raimanuk yang melakukan hal seperti begini. Dan Pak O tiap kali panggil kami ke sana dengan keluarga, tapi tidak hadirkan ini Si pelaku. pelaku. Keluarga dari pelaku ini tidak pernah panggil kami ke sana sekitar berapa kali, 6 ke 7 kali, tapi pelaku tidak pernah muncul. Jadi Kami ke sana sampai sore pulang. Jadi melalui diskusi yang baik ini dengan masyarakat yang mencari keadilan, saya adalah salah satu aktivis yang ada di Kabupaten Belu. Saya tidak peduli siapapun dia. Tapi kalau misalnya dari keterangan yang kami dapat begini, ini kami minta ini yang akan minta maaf, ini akan menciderai institusi yang terhormat yang hari ini disenang-senangi oleh masyarakat Kabupaten Belu dengan cara kerja seperti begini. Nah, ini kami minta kepada Bapak Kapolres Belu untuk ini menjadi atensi khusus dengan kejadian yang menimpa masyarakat ini. Bagaimana pelaku pengerusakan? Pelaku yang sudah merusak bukan baru satu kali, sudah lebih daripada satu kali. Mengancam menggunakan senjata tajam. Sampai hari ini masyarakat tadi menurut keterangan kakak nama siapa tadi? Fernandus Bau sebagai korban, bahkan diancam, diajak untuk bilang mau bertengkar menggunakan golok, saling baku potong dan segala macam. Dia bilang ini negara hukum. Saya tahu. Ini masyarakat yang sudah mulai cerdas. Hanya masyarakat mencari yang namanya sebuah keadilan. Ketika masyarakat melaporkan bahwa dirinya diintimidasi, dirinya diancam, lahan pertaniannya dirusak, dia mendatangi kepada pihak berwajib untuk menyampaikan apa yang dia rasakan. Mestinya dari pihak berwajib dalam hal ini Polsek Raimanuk, dia lebih menyikapi secara serius supaya jangan ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Bukan sampai hari ini sudah mau sedikit lagi kita sudah selesai 2024. Sampai hal ini kalau misalnya dibiarkan terus, kepada siapa masyarakat akan mencari yang namanya keadilan? Nah, mestinya masyarakat melaporkan kejadian ini harus disikapi secara cepat oleh pihak kepolisian, dalam hal ini anggota Polsek Raimanuk. Minta maaf, saya di sini walaupun saya berteman baik dengan ini bapak-bapak sebagai anggota kepolisian Polres Belu yang ada di Polsek Raimanuk, tapi ini jangan dibiarkan. Dan saya minta kepada Bapak Kapolri ini menjadi atensi khusus. Masyarakat ini adalah korban. Kenapa pelaku bisa berkeliaran sampai hari ini? Bahkan dari cerita masyarakat ini kita mendengar bahwa si pelaku ini yang mengatur irama permainan ini kembali. Padahal dia sudah melakukan aksi-aksi brutalnya dia, membakar ini pondok daripada masyarakat ini, terus merusak pagar yang masyarakat sudah buat, merusak yang di dalam, mengancam. Mestinya orang-orang seperti ini diproses secara hukum agar memberikan efek jerah. Tapi ini seakan-akan dibiarkan. Ini yang patut dikritisi kinerja daripada ini anggota Polsek yang ada di Raimanuk. Saya tidak tahu siapa, tapi tolong. Ini masyarakat sudah melaporkan 2 kali. Bahkan ada video pengerusakan. Waktu itu ditunjukkan kepada anggota Polsek tidak? Video-video. Ada. Terus apa mereka punya tanggapan? Mereka hanya nonton terus bilang nanti kita akan telusuri, nanti kita akan tangani ini kasus. Baik, saya melalui diskusi yang baik dengan masyarakat yang mencari keadilan ini, saya pastikan kalau misalnya permasalahan tidak diselesaikan dan para pelaku kejahatan tidak bisa diproses secara hukum, saya pastikan bahwa saya sendiri akan berdiri dan saya sendiri akan memimpin sebuah demonstrasi di Kabupaten Belu menuntut keadilan bagi masyarakat kecil. Mungkin dari saya cukup sekian, ya, karena ini sudah cukup melelahkan bagi masyarakat. Masyarakat mau kerja lahan pertanian, mereka merasa takut. Mereka bekerja di mereka pun tanah sendiri, tapi mereka takut dengan kejadian-kejadian yang selalu menimpa mereka. Jadi tiap hari mereka harus turun dari desa ke desa
datang ke kota untuk mencari namanya nilai keadilan. Oleh karena itu saya minta kepada Bapak Kapolres Belu bahwa Polres Belu hari ini polisi di mata masyarakat Kabupaten Belu, khususnya di Kabupaten Belu, mereka sangat respect dengan hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh Bapak Kapolres Belu dengan jajarannya. Jangan sampai permasalahan ini menciderai dan mencoreng lagi institusi yang terhormat ini. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang dan lebih saya mohon maaf, tapi setidaknya ini harus ditindak secara tegas. Sekian dan terima kasih.